Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada kali ini kita berada di chapter 6 ya. Chapter 6 di minggu ke-7. Jadi untuk minggu depan kita akan memulai UTS ya. UTS untuk sistem informasi manajemen dengan sistemnya adalah open source ya. Dan untuk sistem pengerjaan ujiannya nanti akan disampaikan di minggu depan kayak gitu. Nah, pada kali ini kita akan mendalami tentang database, teman-teman. Nah, database pada chapter ke-6 ini kita ada apa saja di dalamnya begitu. Nah, yang pertama adalah ada konsep dasar database, fungsinya database itu apa begitu ya. Kemudian manfaat database itu apa, elemen yang ada dalam database itu apa saja kayak gitu. Terus kemudian jenis-jenis database-nya itu ada apa saja. Terus ada yang namanya operasi dasar database, dan yang terakhir adalah sistem database. Nah, pada subbab yang pertama yaitu tentang definisi dasar database atau konsep dasarnya. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah menjelaskan tentang database, data market, dan warehouse data, tapi di sini kita akan lebih mendalami tentang database itu sendiri seperti apa kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari suku katanya, database itu terdiri dari dua suku kata, yaitu data dan basis kayak gitu ya. Nah, artinya seperti apa? Kalau misalkan kita lihat dari slide tersebut, basis itu dinyatakan sebagai pusat operasi atau gudang kayak gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ngomongnya warehouse, tapi untuk basisnya itu berarti ini adalah sebuah pusat operasinya kayak gitu. Nah, sebagai fungsinya apa? Untuk tempat berkumpul atau bersarang suatu kelompok organisasi, termasuk juga data-data kayak gitu. Ya. Tapi kalau base itu berarti adalah pusat operasi atau tempat berkumpul ya sesuatu kelompok gitu. Gampangnya seperti itu. Nah, berarti semua kegiatan-kegiatan dalam kelompok itu adalah terpusat pada base kayak gitu. Nah, biasanya di dalam base itu terdiri dari beberapa informasi yang itu sudah ada atau sedang dilakukan pencariannya kayak gitu. Nah, berarti kalau kita lihat dari gambar tersebut, nah berarti adalah basis itu merupakan pusat kegiatan ya yang melibatkan oleh kumpulan-kumpulan orang. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah data, kemudian dimasukkan ke dalam database ya. Nah, selain data juga ada yang namanya basis. Basis ini berarti tempatnya. Dengan data ini adalah isinya. Itu. Jadi kalau misalkan jadikan satu adalah sumber daya informasi yang terkumpul menjadi satu gitu. Nah, kalau kita melihat dari pengertian data itu secara terpisah, maka data itu adalah sebuah apa? Adalah sebuah fakta, representasi sebuah fakta kalau kita baca dari sini ya. Terus kemudian biasanya representasi fakta itu dapat berupa banyak ya, termasuk dari contohnya adalah berupa huruf-huruf, terus kemudian berupa simbol, numerik atau non-numerik atau yang lainnya, itu juga termasuk ke dalam data, entah itu berupa gambar, visual, atau audio kayak gitu. Nah, semua informasi itu bisa direpresentasikan ke dalam sebuah fakta yang itu adalah nama lain dari data. Nah, data itu yang penting bisa dirasakan, yaitu oleh indera kita, mata, terus kemudian kita juga bisa melihatnya, terus kita juga bisa memahami dan mengerti isi dari informasi yang diperoleh kayak gitu. Nah, itu adalah data, teman-teman. Nah, jika kita melihat dari suatu kumpulan yang secara terstruktur atau secara whole gitu ya, secara penuh, berarti database itu apa? Database adalah sebuah kumpulan data yang terorganisir begitu. Menarik ya?
Berarti kumpulan data yang terorganisir. Nah, kalau misalkan data itu tidak terorganisir berarti tidak termasuk ke dalam database kayak gitu. Ya. Nah, kumpulan data yang terorganisir itu harus memiliki hubungan yang logis kayak gitu. Hubungan logis itu seperti apa? Harus bisa dideskripsikan, harus bisa relevan dan harus bisa dimengerti oleh manusia kayak gitu datanya. Itu. Berarti kalau misalkan kita di daerah lain datanya beda, bisa jadi beda kayak gitu ya. Nah, informasi dalam database itu disimpan bersama-sama dengan susunan tertentu gitu. Nah, kalau misalkan datanya itu tadi tidak terstruktur, tidak tersusun, maka itu tidak bisa menjadikan itu sebuah basis data. Karena kumpulan yang berarti itu kan tidak terkumpul begitu kalau misalkan tidak terstruktur begitu ya. Makanya ada beberapa tambahan dalam kita membuat sebuah database, entah itu pengolahan, analisis, penyimpanan dan lain sebagainya, tergantung dari keadaan atau tujuan-tujuan tertentu, teman-teman. Ya, yang penting adalah bisa diakses dan bisa dimengerti oleh manusia. Yang penting intinya itu. Nah, data dalam database itu biasanya kan memiliki nilai-nilai tertentu. Apalagi kalau kita di rekayasa pertanian kan pasti punya beberapa data yang memang adalah kita itu memerlukan data itu untuk apa? Untuk menganalisakan, untuk analisis yang lebih lanjut, yaitu berupa numerik kan biasanya kuantitatif, ada juga yang kualitatif. Dan tapi yang biasa kita gunakan, yang biasa kita olah adalah data yang bersifat kuantitatif yang bisa kita rata-ratakan. Biasanya yang kalau kita di rekayasa pertanian seperti itu. Nah, kalau beberapa jenis database yang dari buku tersebut disampaikan, itu ada beberapa. Yang pertama adalah operational database, terus kemudian distribute database, end user database, relational database, dan NoSQL database. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, relational database itu seperti apa? Nah, biasanya itu database yang relasional itu, relasional kan pasti ada yang namanya hubungan gitu ya. Hubungan antar data atau antar tabel. Contohnya dari kolom nama, terus kemudian ada umur, kemudian ada apa lagi? Warna kulit contohnya ya. Tinggi badan, berat badan, itu kan berkesinambungan, berhubungan. Ada sebuah relasi di antara kolom-kolom tersebut sehingga tidak dapat dipisahkan. Nah, biasanya database itu juga bersifat relasional, nggak bisa terpisah-pisah kayak itu. Misalkan umurnya si A dimasukkan ke dalam umurnya B, berarti kan itu tidak relevan kayak gitu. Ya. Nah, makanya perlu adanya strukturisasi database. Yang dilakukan dalam kita membahas struktur database ada apa saja? Berarti yang pertama adalah pengelolaan, kemudian pengaksesan, artinya adalah orang itu bisa melihat data itu kapanpun dan dimanapun. Kemudian ada juga pembaruan data yang secara efisien. Berarti data itu real time itu berubah, bisa berubah dan itu menyesuaikan dari keadaan data yang sebenarnya. Contohnya hari ini tinggi badan si A itu 160. Nah, 2 tahun kemudian pastikan ada sedikit perubahan, misalkan kayak gitu, masih masa pertumbuhan ya, misalkan kayak gitu. Nah, berarti itu kan perlu dilakukan yang namanya pembaruan data kayak gitu, supaya nanti datanya itu yang sekarang akan digunakan itu lebih relevan dan sesuai dengan analisa yang diinginkan nantinya seperti apa, seperti itu. Ya. Nah, database itu juga biasanya dirancang dengan tujuan spesifik seperti menyimpan informasi. Ya. Kalau kita di rekayasa pertanian berarti contohnya adalah tinggi tanaman, jumlah daun, terus kemudian apa lagi? Panjang akar dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di dalam suatu organisasi, berarti ada beberapa data yang hanya dimiliki oleh internal. Contohnya adalah jumlah anggota atau riwayat penyakit seperti itu dan sebagainya. Berarti data-data tersebut digunakan untuk tujuan tertentu.
untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi yang memang itu dibutuhkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Contohnya pengambilan keputusan untuk ini mahasiswa yang membutuhkan beasiswa kayak gitu. Nah, itu kan kita perlu tahu untuk background keluarganya seperti apa, terus kemudian kebutuhan per bulannya bagaimana dan lain sebagainya. Itu kan perlu data dan perlu adanya strukturisasi yang lebih bagus gitu, supaya nanti tujuan-tujuan yang dirancang itu sesuai dengan kebutuhan yang memang itu dirancang sejak awal kayak gitu. Nah, kemudian dalam pengelolaan database itu ada yang namanya DBMS ya. DBMS itu kalau nggak salah database management system gitu ya. Sistem manajemen database ibaratnya kayak gitu. Nah, ini kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah yang pertama adalah mengelola, terus kemudian mengatur, mengorganisir hingga memproses data. Nah, maka dari itu kegiatan DBMS ini bisa digunakan oleh suatu organisasi atau suatu kelompok untuk tujuan-tujuan yang ditujukan sejak awal. Nah, baru kita lanjut ke fungsi database yang lebih rinci. Nah, tadi kan tujuan-tujuannya itu kan kita sebutkan secara umum. Nah, kita sekarang lihat nih, kalau menurut buku ini tuh fungsi database itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah database digunakan untuk menyimpan data serta informasi agar data lebih mudah dimengerti, ya. Nah, database itu berarti penyimpanan ya, penyimpanan, terus kemudian ada informasinya, dan bagaimana orang itu bisa mengakses informasi tersebut dan bisa dimengerti oleh manusia. Nah, contohnya sudah menyimpan 1000 data pelanggan, 1000 data karyawan, tapi yang bisa membaca data tersebut hanya pengupload atau uploader atau pemilik data. Nah, itu tidak sesuai fungsinya database itu. Nah, makanya harus bisa mudah dimengerti, teman-teman. Yang pertama itu. Kata kuncinya adalah mudah dimengerti. Terus yang kedua, ini database digunakan untuk mengolah data secara terstruktur dan efisien. Nah, ya, yang kedua ini diolah dengan secara terstruktur dan efisien. Nah, berarti secara terstruktur tadi, jika terjadi yang namanya pembaruan data, itu berarti kita sesuaikan lagi supaya nanti datanya itu relevan dan real time. Nah, kita lanjut ke 3 berarti. Kalau misalkan ada pembaruan data berarti kan diganti. Kemudian untuk menghindari duplikasi berarti dibutuhkan database itu, karena tadi kita masuknya adalah ada yang nomor poin 2 adalah penambahan data dan pembaruan data, sehingga kita bisa menghindari yang namanya data double ya, atau data yang tidak konsisten. Misalkan bulan ini 166 tinggi tanaman, tapi bulan depan 150 menurun. Nah, apakah itu mungkin? Apakah itu konsisten? Berarti kan itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan prinsip, tidak sesuai dengan apa yang dinamakan sebuah data dalam pertanian kayak gitu. Nah, terus yang keempat adalah fungsinya digunakan untuk menjaga keamanan dari akses yang tidak sah. Nah, ketika data itu tidak terstruktur, terus kemudian tidak bisa diakses, apalagi tidak bisa disimpan, terus kemudian orang yang menyimpan itu tidak tahu, sehingga terjadilah yang namanya pencurian data. Nah, itu perlu dihindari, makanya database itu diperlukan. Apalagi nanti kalau database-nya itu hanya satu salinannya, hanya di hard disk kayak gitu, atau di SSD, tapi tidak disimpan ke dalam cloud yang menggunakan jaringan internet. Nah, ketika ada serangan ke dalam hardware kita, maka ya wassalam gitu ya, sehingga kita tidak punya backup. Nah, makanya database itu diperlukan untuk sekuritas kayak gitu ya, untuk keamanan. Kemudian kita lanjut untuk ke manfaat database. Tadi
fungsi database seperti apa, terus kemudian kita lanjut ke manfaatnya. Jadi database itu punya manfaat ya, selain tadi ada beberapa fungsi yang harus kita pahami. Nah, fungsinya manfaatnya sebenarnya sangat beragam untuk database ini, karena yang utama tadi adalah penggunanya itu harus bisa membaca dan kemudian bisa memahami dengan mudah sehingga bisa diolah oleh manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nah, tujuan yang pasti adalah untuk menunjang dari tujuan awal dibuat database itu. Nah, ini masing-masing tujuannya. Misalkan pengumpulan data ini difungsikan untuk A, berarti ya memang dari awal juga sudah ditujukan untuk kondisi yang sesuai dengan tujuan A kayak gitu. Contohnya ini kalau admin teknologi informasi atau pendidik. Nah, berarti kan database yang diperlukan apa? Contoh untuk absensi, untuk presensi, atau untuk kehadiran mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari database karena database tadi struktur, terus kemudian efisien dan bisa memudahkan pembacanya. Nah, kalau kita merinci lebih lanjut, berarti yang pertama adalah fungsinya, yaitu manfaatnya ya. Manfaatnya adalah mencegah redundansi data. Nah, ini kalau kita pahami, berarti dengan adanya database yang efisien, ya, berarti tidak akan terjadinya duplikasi data seperti yang disebutkan di awal. Sehingga datanya itu menjadi terintegrasi secara optimal. Kemudian manfaat yang kedua adalah integritas dan independensi data menjadi terjamin. Nah, karena data tadi sifatnya adalah seragam, nah ketika data ini juga yang dibutuhkan adalah terstruktur dan efisien, maka harus memiliki sebuah manfaat gitu ya, memiliki sebuah manfaat yaitu memiliki integritas dan independensi. Artinya adalah data ini tidak dapat berubah walaupun itu dengan keinginan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, kita sudah mendata, mensurvei suatu lokasi A dengan jumlah KK 500, kemudian diseleksi menjadi 20, yang itu adalah kakak-kakak atau anggota keluarga yang di bawah rata-rata atau tingkat kemiskinannya tinggi kayak gitu. Nah, kalau misalkan tidak adanya independensi data atau tidak adanya integritas data, tidak dimasukkan ke dalam database, maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini akan melakukan manipulasi dan lain sebagainya dengan konteks yang negatif pastinya. Nah, makanya dengan adanya database, sehingga kemanfaatannya bisa membuat data itu integritas dan independen kayak gitu. Tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan-tujuan yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemudian yang tiga adalah manfaatnya memiliki kemudahan proses berbagi data dan akses data. Artinya adalah ketika data ini dibutuhkan oleh orang lain, itu bisa diakses atau bisa dibaca kapanpun dan dimanapun, walaupun itu berarti bagaimana penyimpanannya harus disesuaikan. Contohnya di situ SDM-nya adalah hanya bisa menggunakan hardware saja, berarti tidak ada penyimpanan yang berbasis jaringan internet. Ya, berarti kita sesuaikan begitu. Sehingga penyimpanan data-data tersebut di dalam hardware yang sudah tersimpan dalam keadaan yang baik dan bisa diminta kapanpun, ya. Kemudian keamanan data dapat terjaga. Nah, ketika tadi kita memilih untuk menyimpannya dalam sebuah hardware, berarti harus keamanannya dijaga. Selain data itu keamanan terhadap pencurian, juga keamanan terhadap kerusakan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan hardware, berarti harus hati-hati
bagaimana penyimpanannya sesuai, baik itu secara fisik maupun non-fisik. Istilahnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut kepada elemen-elemen dalam database. Tadi kan sudah kita pahami tentang fungsi terus kemudian manfaat. Nah, sekarang kita lanjut kepada elemen-elemen dalam database. Gitu. Database ini memiliki beberapa elemen. Yang pertama biasanya kita adalah tabel, ya. Basis data itu biasanya berformat tabular gitu ya, berbentuk baris dan kolom. Nah, kenapa biasanya berbentuk tabel dan baris dan kolom? Biasanya dengan elemen-elemen sebuah tabel seperti ini itu bisa memudahkan teman-teman, memudahkan dalam mengorganisir suatu data, termasuk tadi struktur-struktur yang disesuaikan. Contohnya ada nama, terus kemudian tinggi badan, terus kemudian umur, dan sebagainya. Itu kan nama-nama kolom yang nantinya ke bawahnya berarti barisnya harus menyesuaikan dari isi-isi judul kolom yang telah disesuaikan kayak gitu. Sehingga tabel ini sudah memiliki beberapa batasan-batasan sehingga data kita itu menjadi terstruktur dan efisien sehingga bisa dibaca oleh orang lain. Dan yang pasti karena bentuknya adalah tabular harus berhubungan antara kolom satu dengan kolom yang lain. Jangan sampai kolomnya itu tidak berhubungan. Misalkan ini kolom paling kiri adalah nomor dan nama. Nah, tapi selanjutnya itu tidak disesuaikan kolom dan namanya. Tinggi badannya itu yang dimasukkan siapa dan sebagainya, itu kan menjadi kerancuan, ketidakhubungannya itu menjadi hal yang sangat merugikan bagi pembacanya kayak gitu ya. Contohnya dalam tabel ya seperti ini, NIM 2100752, nama Joko, angkatannya 2021. Nah ini kan berkesinambungan kan, berarti ini adalah NIM-nya Joko, terus ini adalah angkatan Joko. Nggak mungkin nama Joko ini tahunnya 2020 misalkan kayak gitu, karena ini tidak sesuai dengan batas tabel gitu. Jadi komponen yang pertama adalah tabel ini, kotak-kotak ini gitu, supaya untuk memudahkan database. Kemudian yang kedua adalah record atau rekaman dari data ya. Isi tabel itu apa? Entah itu sebuah simbol-simbol atau sebuah informasi-informasi yang bisa dimasukkan ke dalam tabular tadi ya. Berarti di sini istilah rekaman dan baris itu sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada konsep yang sama dalam konteks basis data ya. Berarti untuk record adalah ini teman-teman, isinya dari tabel. Gampangnya seperti itu. Itu adalah record. Konteksnya yaitu record kayak gitu. Nah, contohnya ini, contoh record dalam tabel data. Isi dari tabel itu adalah record ya. Kemudian adalah field. Nah, field dalam basis data, sebuah field adalah bagian data spesifik yang disimpan dalam sebuah rekaman atau baris sebuah tabel. Field juga dikenal sebagai kolom atau atribut. Nah, kalau record itu bisa dikatakan adalah dalam barisan, kalau field itu adalah dalam kolom. Ini bedanya. Nah, kalau record itu kan berarti itu satu nama gitu ya, satu nama atau satu hubungan kayak gitu. Sedangkan kalau field itu adalah secara vertikal hubungannya. Berarti di sini bisa dikatakan adalah berapa jumlah NIM, bukan jumlah NIM ya, berarti berapa jumlah mahasiswa. Nah itu kan berarti dari nama, kita bisa melihat dari nama secara vertikal. Nah itu contohnya adalah field ya. Gampangnya seperti itu. Kalau record itu adalah baris secara horizontal, sedangkan field itu secara vertikal.
Yang pasti ini adalah satu, yaitu isinya, ya, isinya. Kemudian kita lanjut, selanjutnya adalah jenis-jenis database. Nah, ada beberapa macam nih jenis-jenis database. Yang pertama adalah relasional, ya. Berarti data ini adalah saling berhubungan satu sama lain. Harus berhubungan. Kalau nggak berhubungan, dia berarti bukan yang tipe atau jenis relasional. Gitu. Kemudian minum air putih dulu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya hierarchical database. Hierarki itu berarti ada yang paling di atas, ada yang paling bawah. Ibaratnya gampangnya itu contohnya adalah MLM kayak gitu. Berarti kan datanya berupa apa? Berupa database. Database-nya bagaimana? Berupa struktural. Dalam bentuk pohon-pohon, tree. Contohnya adalah ketua RPB 5, contohnya gitu. Terus kemudian di bawahnya ada anggota, ada sekretaris, ada bendahara. Terus kemudian ada kepala divisi dan lain sebagainya. Itu yang bisa dinamakan sebagai hierarchical database atau database yang berupa hierarkis, strukturnya hierarkis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah object oriented database. Nah, kalau kita melihat dari pengertiannya, ini adalah database yang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek untuk penyimpan data. Nah, object oriented database berarti database-nya itu hanya digunakan untuk menyimpan data yang berorientasi pada objek-objek tertentu. Berarti ini lebih spesifik ya, lebih spesifik dan biasanya digunakan dengan konsep pemrograman yang tujuan-tujuannya adalah sudah ditentukan sejak awal. Ya, contohnya adalah dengan contohnya adalah database berupa jumlah atau jumlah kakak kayak tadi ya, jumlah kakak. Nah, berarti kan ini kita sudah bisa menghitung objeknya adalah kakak kayak gitu. Gampangnya seperti itu. Terus kemudian yang keempat adalah network database. Ya, database berarti ke dalam menggunakan sebuah struktur jaringan yang berbasis internet untuk menyimpan dan mengakses data. Jadi, ketika nanti teman-teman sudah membuat basis data, kemudian dimasukkan ke dalam drive, terus kemudian ke dalam cloud yang menawarkan untuk penyimpanan secara lifetime gitu ya, secara sampai garansi sampai akunnya dihapus kayak gitu contohnya. Nah, berarti ya itu termasuk ke dalam network database karena sudah menggunakan yang namanya cloud kayak gitu. Penyimpanan secara online, secara jaringan kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah NoSQL database. Nah, NoSQL itu berarti apa? Not only SQL, berarti tidak harus SQL kayak gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari pengertiannya, ini berbeda dengan relasional database. Kalau itu kan relasional kan berhubungan. Nah, sedangkan NoSQL ini tidak memanfaatkan struktur tabel yang kotak-kotak itu. Sedangkan ini adalah pengelolaannya itu lebih ke yang lebih fleksibel. Dan tidak memerlukan pengelolaan data yang seperti sebelumnya. Jadi tidak memerlukan tabulasi, tabel tabular gitu. Tidak memerlukan juga sebuah hierarkial. Itu yang namanya adalah NoSQL database. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam informasi selanjutnya yaitu tentang operasi dasar database.
Nah, operasi dasar database ini ada apa saja? Yang pertama adalah operasi database yang berupa create database. Jadi ini operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam membuat database. Yang pertama adalah membuat database baru, ya. Contohnya adalah membuat lemari arsip atau folder dan lain sebagainya. Terus drop database. Nah, ini adalah menghapus database. Biasanya itu terjadi penghapusan database itu ketika file-filenya atau arsip-arsipnya rusak. Kalau kita secara offline, misalkan secara offline, teman-teman punya lemari yang isinya adalah data-data mahasiswa, ternyata sudah rusak, itu berarti sudah bisa drop database, dibuang, databasenya rusak. Tapi sudah punya kopi-kopi yang sudah menggantikan database yang lama. Itu kalau kita ke offline. Kalau misalkan ke online bagaimana? Berarti ya kita sesuaikan. Apabila datanya korup tadi ya, korup itu otomatis, korup itu istilahnya adalah rusak gitu ya. Entah itu ada komponen yang hilang dan lain sebagainya, harus punya duplikasi data di tempat yang lain sehingga drop database itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan drop database itu ternyata tidak ada salinannya, berarti harus di recovery dengan bagaimanapun caranya, entah itu dengan melihat ke dalam recycle bin dan lain sebagainya yang memang itu butuh di recovery. Kemudian yang ketiga adalah create table, membuat tabel. Nah, tabel ini sangat penting ya, sangat familiar dan sangat membantu untuk visualisasi dan untuk memahami data itu secara terstruktur dan efisien. Nah, kemudian yang dilakukan adalah drop table ketika ada data yang salah atau tadi drop database. Kemudian ada beberapa data-data yang salah, ada map arsip yang salah dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah insert atau menyisipkan, menambahkan data-data baru ke dalam tabel. Contohnya di antara urutan ke-5 sampai ke-6 itu ada data baru karena itu masuk ke dalam nomor rumah yang baru contohnya gitu ya. Karena kita tadi bahas tentang bantuan. Nah, ini contohnya di daerah A sudah memiliki pendaftar bantuan adalah 10 KK dari 100 KK. Ternyata ada penambahan baru di tengah-tengah situ yang belum teridentifikasi sehingga tidak masuk ke dalam database kayak gitu. Maka yang dilakukan adalah insert atau menambahkan data tertentu ke dalam urutan-urutan yang sesuai. Kemudian ada query, yaitu mengambil data dari tabel berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan tadi dari 100 orang kita hanya mengambil 20 data, query-nya seperti apa? Contohnya adalah dengan tingkat pekerjaan atau tingkat ekonomi seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah update, memperbarui data. Nah, dari 20 data tadi setelah ditambahkan datanya ternyata dari 11 tadi ternyata ada yang keluar satu karena sudah memiliki usaha yang lebih bagus. Nah, berarti kan perlu diupdate sehingga nanti datanya itu sesuai dengan tujuan di awal dibuatnya data tersebut. Nah, kalau misalkan data itu sudah diperbarui, maka yang lama bisa dihapus dari tabel yang dibuat, yaitu ya. Kalau ini contohnya adalah dalam proses offline atau luring. Ini menggunakan map arsip dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan online berarti seperti apa? Ya, namanya folder, terus filenya isinya seperti apa, penyisipannya seperti apa, itu masih menggunakan dengan secara teknologi, secara IT kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, kita menuju ke sistem database. Nah, sistem database kita kemarin kalau di energi itu kita sudah mempelajari tentang sistem, ada yang namanya di dalamnya itu apa, terus kemudian di luarnya itu seperti apa. Nah, kalau kita tinjau lebih dalam, yang namanya sistem itu yang pertama harus ada komponen. Nah, komponen ini ada apa saja? Komponen itu adalah sebuah sistem yang terbentuk dari komponen yang terkait yang bekerja sama. Itu adalah komponen. Ya.
adalah sistem yang saling terikat kayak gitu. Itu adalah komponen. Kemudian yang selanjutnya adalah environment. Kalau kita dienergikan itu di luar. Nah, ini juga sama dalam sistem informasi manajemen. Ternyata environment itu adalah informasi ya dalam lingkungan yang berasal dari luar sistem. Ya. Jadi informasi yang ada dalam luar sistem. Contohnya adalah informasi tambahan. Ketika tadi jumlah bantuan kakak. Nah, yang di luar sistem apa? Berarti ada batas daerah wilayah A. Itu kan informasi yang tidak dibutuhkan, tapi bisa digunakan sebagai informasi yang ada di luar sistem. Terus kemudian ada yang namanya boundary atau batas ya, batas. Nah, batas-batas ini biasanya untuk mencegah dari informasi yang dari environment tadi masuk ke dalam komponen data intinya, supaya tidak ada data tumpang tindih, tidak ada data double, tidak ada dan lain sebagainya yang tidak diinginkan. Kemudian yang keempat adalah interface. Interface ini adalah sebuah tools gitu ya, tools yang digunakan untuk membantu kita dalam membuat basis data. Ya. Bisa juga ini adalah sebuah sistem yang sudah terkoordinasi sehingga menjadi interface yang baik sehingga kita bisa mengakses data tersebut dengan terstruktur dan efisien. Kemudian yang selanjutnya adalah prosesnya dalam membuat database. Nah, berarti ada proses apa yang untuk komponen-komponennya? Ada proses masukan atau input data, gitu. Nah, input data isinya ada apa saja? Contohnya adalah jika kita merujuk pada sebuah sistem, terus kita ingin memasukkan sebuah data, kita ingin menginput sebuah data, maka yang dilakukan adalah ketelitian dan kesesuaian dengan relevansi data. Jadi data-data tersebut harus sesuai untuk kita buat sebagai masukan. Karena masukan ini adalah pilar awal ya, pilar awal dalam kita membuat database. Ketika input kita tidak baik, tidak teliti, maka database kita akan jelek gitu ya, akan tidak bagus dan tidak bisa diakses dan tidak bisa dibaca kayak gitu. Nanti belakangnya seperti itu. Kemudian pengolahan atau processing. Nah, ketika data kita sudah kita input, nah perlu itu kita analisa. Entah itu hanya kita tata, kita lebih strukturisasi, terus kemudian apakah kita perlu merata-ratakan, terus kemudian ataukah kita perlu merubah data kita menjadi singkat dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan atau tujuan dari awal dibuat sebuah data itu. Kemudian yang ketujuh adalah keluarannya, outputnya seperti apa. Contohnya tadi kita sudah punya data dari 20 kakak, dari 100 kakak yang memang itu adalah butuh bantuan dari kita, kesejahteraan. Nah, maka keluarannya harus bagaimana? Nah, tadi kan sudah dirincikan query yang dibutuhkan itu seperti apa, prosesnya seperti apa, sehingga 20 itu seharusnya sudah sesuai dengan query-query atau kriteria yang sudah ditentukan sejak awal, sehingga tidak terjadi ketidaksampaian yang sesuai bantuan itu. Jadi 20 tadi sudah pasti itu adalah sesuai dengan kriteria, tidak sampai itu adalah di luar dari kriteria. Karena sudah diolah yang proses tadi. Entah itu tadi kriterianya adalah tingkat kesejahteraan ekonomi, terus kemudian jumlah keluarga, terus jumlah kebutuhan per bulan atau per tahun gitu. Nah, itu harus juga disesuaikan outputnya ini berdasarkan yang diinginkan oleh pengguna atau pemilik atau peminta dari data tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya
kita sudah mulai membuat inputnya, terus kemudian kita sudah membuat prosesnya seperti apa, terus outputnya nanti bagaimana. Nah, yang paling penting ini adalah tujuan. Tujuan ini diperlukan karena ketika kita mengolah sebuah data, kalau kita tidak punya tujuan sejak awal, itu sangat sulit ya. Kita berangkat dari tujuan dulu. Tadi kan kita tujuan dari memilah dari 100 menjadi 20 itu adalah untuk mengakomodasi kakak-kakak atau masyarakat atau anggota keluarga yang memang berkebutuhan secara ekonomi. Nah, motivasi dari awal sudah jelas, sehingga kita untuk seterusnya kita hanya bisa membuat data itu spesifik dan sesuai kayak gitu. Ya. Nah, ketika data itu sudah sesuai dengan tujuan awalnya, maka kita untuk arah dan sistem yang akan digunakan dalam membuat database tersebut sudah bisa dilakukan kayak gitu. Nah, seperti itu ya, sangat menarik ya untuk database ini. Nah, untuk materi tentang lebih lanjut tentang database, mungkin kita akan lanjutkan di minggu setelah UTS kayak gitu. Nah, kemudian kalau contohnya kita ingin membuat database, nah caranya bagaimana? Nah, tadi ketika kita membuat sebuah input, entah itu kita input secara manual, wawancara, terus kemudian kita mencari informasi dari kemarin yang kita tujukan seperti dari internet, dari NASA, dari iklim dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu adalah data pertanian atau data makroekonomi dan lain sebagainya, yang itu tujuannya sudah ditentukan sejak awal untuk menunjang dari kegiatan-kegiatan kita. Contohnya kalau di pertanian, di rekayasa pertanian ya, sudah melakukan penelitian secara kuantitatif, misalkan kayak gitu, yaitu pembuatan atau pengaruh ekoenzim contohnya gitu terhadap metabolisme tanaman kayak gitu. Pengaruh ekoenzim dicari, terus kemudian nanti secara aplikasinya seperti apa? Apakah ekoenzim ini akan disalurkan untuk petani? Ya. Otomatis adalah bagaimana cara membuat ekoenzim bagi petani. Nah, nanti kedepannya juga bisa dilihat apakah ekoenzim ini bisa mereduksi harga dari biaya yang dibutuhkan yang sewajarnya atau yang sudah biasa dilakukan oleh petani, atau yang paling akhir, apakah ekoenzim tersebut bisa meningkatkan produktivitas sehingga mensejahterakan petani. Nah, berarti tujuan-tujuan tersebut, aplikasi-aplikasi dalam pembuatan database tersebut tidak serta-merta hanya beberapa data kuantitatif. Harus juga memperhatikan data-data yang di luar yang tadi, environment tadi, untuk menunjang bahwa data kita ini bagus, database kita bagus, dan database kita ini bisa diaplikasikan dan bisa kita manfaatkan dengan tujuan-tujuan yang kita sudah tentukan di awal. Itu adalah database. Nah, database itu macam-macam. Dari primer, terus kemudian tadi makroekonomi dan sebagainya. Nah, kalau di rekayasa pertanian sangat banyak ya untuk aplikasinya dalam database ini kayak gitu. Sehingga harapannya dengan sebuah database ini menjadikan pekerjaan manusia itu atau pekerjaan kita, pekerjaan mahasiswa rekayasa pertanian atau pekerjaan dari semuanya itu menjadi lebih mudah dan bisa diorganisir. Yang penting informasinya harus penting ya, harus penting. Kalau nggak penting ya ngapain membuat database kayak gitu ya. Contohnya informasi-informasi kontroversial ya. Buat apa? Itu kan berarti environment yang pastinya itu di luar sistem gitu ya. Yang tidak akan dibutuhkan oleh kita kayak gitu. Ya.
Nah, mungkin seperti itu untuk materi pada kali ini. Nah, bagi teman-teman semua diharapkan mengerti ya untuk tentang materi ini, dan untuk minggu depan kita sudah lanjut untuk UTS, dan semoga teman-teman semua dilancarkan ya untuk kegiatan akademiknya. Nah, cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.